Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sahabatku semua, menyambung video bagian kedua yaitu tentang asal-usul Kota Nganjuk. Maka di video bagian ketiga ini saya sampaikan lanjutan area pariwisata lainnya dan kesenian tradisional yang ada di Kota Angin Nganjuk. Mudah-mudahan video ini berguna bagi kawan sahabatku di seluruh Indonesia, dan paling tidak kita bisa mengetahui betapa beraneka ragamnya tempat pariwisata dan kekayaan budaya di Kota Nganjuk yang selama ini mungkin ada yang tidak mengetahui secara detail. Dan selamat menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Wito Channel. Kawan, untuk video yang ketiga ini saya mulai dari tempat wisata yaitu Taman Wisata Anjuk Ladang. Taman yang indah ini terletak di sekitar Stadion Olahraga Anjuk Ladang, hanya kurang lebih 2 km arah selatan pusat Kota Nganjuk. Merupakan taman yang rindang dan sejuk. Taman ini dilengkapi dengan fasilitas mainan seperti jogging track dan perkemahan dengan udara yang sejuk dan segar. Kemudian Taman Anjuk Ladang juga memiliki koleksi hewan dan para pengunjung dapat mengambil gambar dengan mereka seperti rusa, monyet, burung, dan lain-lain. Taman Anjuk Ladang sering direkomendasikan sebagai taman rekreasi keluarga di Nganjuk dan sering digunakan sebagai kegiatan berkemah. Taman ini juga memiliki panggung untuk beberapa acara khusus seperti musik dan teater. Kemudian saya informasikan pula tempat pariwisata di Kota Nganjuk, namun tidak ada penjelasan yang detail, antara lain air terjun Gedangan, air terjun Sumber Manik, air terjun Pring Jowo, air terjun Tirto Panji, kemudian Sendang Putri Wilis, ada lagi air terjun Selo Letter dan air terjun Watu Lumbung, serta The Legend Waterpark Kertosono. Kemudian ada juga Bukit Surga di Bareng Sawahan, antara lain Masjid Yoni Al Mubarak Berbak, Komplek Makam Kanjeng Jimat Berbak, kemudian Masjid Kagungan Dalam, Keraton Ngayuk Jakarta Hadiningrat Pakuncen Padian Rowo. Yang lainnya juga ada Komplek Makam Tumenggung Kopek di Pakuncen Padian Rowo. Berikutnya Makam Raden Tumenggung Sosrodiningrat Bupati Bojonegoro ke-12 di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu. Kemudian ada juga Makam Syekh Suluhi di Wilangan. Selanjutnya Makam Ki Ageng Ngaliman di Ngliman Sawahan. Yang lain juga Komplek Makam Sentono Kocek di Pace. Demikian kawan-kawan masalah sebagian yang bisa saya sampaikan tempat pariwisata yang ada di Kota Nganjuk, yaitu Kota Angin, kota yang kita banggakan semuanya. Demikian disampaikan. Kawan sahabatku semua, sekarang saya informasikan masalah kesenian tradisional yang ada di kota Kabupaten Nganjuk. Pertama adalah Tari Tayub. Tari Tayub atau acara tayuban merupakan salah satu kesenian Jawa Tengah yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerak. Tarian ini mirip dengan tari Jaipong dari Jawa Barat. Unsur keindahan diikuti dengan kemampuan penari dalam melakonkan tari yang dibawakan. Tari Tayub mirip dengan tari Gambyong yang lebih populer dari Jawa Tengah. Tarian ini biasa digelar pada acara pernikahan, khitanan, serta acara kebesaran, misalnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan kemenangan dalam pemilihan kepala desa, serta acara bersih desa. Anggota yang ikut dalam kesenian ini terdiri dari sinden, penata gamelan, serta penari khususnya wanita. Penari tari Tayub bisa dilakukan sendiri atau bersama, biasanya penyelenggara acara yaitu pria. Pelaksanaan acara dilaksanakan pada tengah malam antara jam 09
sampai 3 pagi. Penari tarian tayub lebih dikenal dengan inisiasi ledek. Tari tayub merupakan tarian pergaulan yang disajikan untuk menjalin hubungan sosial masyarakat. Beberapa tokoh agama Islam menganggap tari tayub melanggar etika agama dikarenakan tarian ini sering dibarengi dengan minum-minuman keras. Pada saat menarikan tari tayub, sang penari wanita yang disebut ledek mengajak penari pria dengan cara mengalungkan selendang yang disebut dengan sampur kepada pria yang diajak menari tersebut. Sering terjadi persaingan antara penari pria yang satu dengan penari pria lainnya. Persaingan ini ditunjukkan dengan cara memberi uang kepada ledek, istilah penari tayub wanita. Persaingan ini sering menimbulkan perselisihan antara penari pria. Kemudian ada lagi masalah kesenian di Kota Nganjuk, yaitu wayang timplong. Wayang timplong adalah sejenis kesenian wayang dari daerah Nganjuk, Jawa Timur. Kesenian tradisional ini konon mulai ada sejak tahun 1910 dari dusun Kedung Bajul, Desa Jetis, Kecamatan Pace, Provinsi Jawa Timur. Wayang ini terbuat dari kayu, baik kayu waru, mentaos maupun pinus. Instrumen gamelan yang digunakan sebagai musik pengiring juga sangat sederhana, hanya terdiri dari gambang yang terbuat dari kayu atau bambu, ketuk kenong, kempul, dan kendang. Jumlah wayang timplong yang biasanya dipertunjukkan tidak sebanyak wayang kulit. Pertunjukan wayang timplong sangat sederhana dan biasanya dilakukan pada siang hari. Hal ini berbeda dengan pertunjukan wayang kulit yang dilakukan pada malam hari. Kemudian sejarah wayang timplong. Berdasarkan prasasti Anjuk Ladang di situs Candilor, disebutkan bahwa pada tahun 937 Masehi, Raja Mataram Hindu bernama Empu Sendok memberikan ucapan terima kasih kepada rakyat desa Anjuk Ladang. Ucapan itu diberikan karena rakyat desa Anjuk telah membantu berperang menghadapi serangan dari pasukan kerajaan Sriwijaya. Atas jasa tersebut, Empu Sendok memberi hadiah berupa tugu kemenangan dan sirna atau status desa bebas pajak atau disebut juga sebagai daerah perdikan. Dalam kalender Masehi, hadiah itu diberikan pada 10 April 937. Tanggal itu merupakan dijadikan sebagai hari lahir Kabupaten Nganjuk. Melalui kacamata sejarah, tergambar pula bahwa wilayah Kabupaten Nganjuk bukanlah wilayah negara agung atau berdekatan dengan pusat pemerintahan, baik di era Hindu-Buddha maupun era Kesultanan Islam. Maka, kehidupan sosial dan budaya masyarakat ini cenderung bersifat egaliter atau tidak terlalu hierarkis. Dalam hal seni budaya, kesenian rakyat seperti jaranan pogok, tayub, dan wayang timplong pernah tumbuh subur dan digandrungi warga Nganjuk. Selain seni budaya tersebut, masyarakat Nganjuk juga sangat menghargai tradisi ritual berbau animisme, dinamisme seperti nyadran atau tolak bala atau bersih desa, dan suruhan atau perayaan tahun baru Islam Jawa. Lalu apa isi cerita tentang wayang timplong? Cerita pertunjukan wayang timplong umumnya berhubungan dengan kondisi atau peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Namun sering juga pertunjukan yang ditampilkan berhubungan dengan kehidupan kerajaan pada masa lampau. Wayang timplong ditampilkan pada saat acara nyadran, bersih desa, dan acara resmi Kabupaten Nganjuk. Terakhir kali, wayang timplong ditampilkan pada HUT Kabupaten Nganjuk bulan April tahun 2016. Kawan, sekarang saya ceritakan kesenian tradisional lainnya yang ada di Nganjuk, yaitu tari Mungde. Tari Mungde adalah tari tradisional yang berasal dari Desa Garu, Kecamatan Baron, Nganjuk. Dalam tari ini bertemakan kepahlawanan dan cinta tanah air, heroik, patriotisme. Selain itu, tari ini berkaitan erat dengan kalahnya prajurit Diponegoro yang dipimpin oleh Sentot Prawiro Dirjo. Dalam tari ini menggambarkan beberapa prajurit yang sedang berlatih perang
yang lengkap dengan orang yang membantu dan memberi semangat kepada kedua belah pihak yang sedang latihan. Pihak yang membantu dan memberi semangat disebut botoh. Botohnya ada dua, yaitu pentul untuk pihak yang menang dan tembem untuk pihak yang kalah. Sikap dan tingkah laku kedua botoh ini kecil atau lucu, sehingga membuat orang lain yang menyaksikan tari mongde terkesan tegang dan kadang merasa geli karena yang berlatih perang memakai pedang sedangkan botohnya lucu. Secara keseluruhan, tari mongde melibatkan 14 pemain dengan masing-masing peran pada awalnya, yaitu 2 orang berperan sebagai penari atau prajurit, 2 orang berperan sebagai pembawa bendera, kemudian 2 orang berperan sebagai botoh, dan 8 orang berperan sebagai penabuh atau pengiring. Pada perkembangannya, sekarang hanya melibatkan 12 orang, yaitu 6 alat untuk 6 orang pemain. Di dalam pengaturan organisasi tari mongde, untuk penarinya adalah laki-laki serta perempuan dan dalam tingkatan usia dewasa, baik yang menikah atau yang belum. Pada perkembangan sekarang ini, tari mongde sering ditampilkan pada acara yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan daerah Kabupaten Nganjuk seperti pemilihan duta wisata maupun jamasan pusaka serta saat upacara wisuda atau gembyangan waranggono. Kemudian tarian tradisional lainnya adalah bernama jaranan. Seni jaranan ialah jenis kesenian kuda lumping mulai muncul sejak abad ke-10 Hijrah di Wengker atau Ponorogo saat ini, tepatnya pada tahun 1041 atau bersamaan dengan kerajaan Kahuripan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian timur kerajaan Jenggala dan ibu kota Kahuripan, dan sebelah barat kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Dahapura. Kemudian bagaimana tentang sejarah tarian jaranan ini? Dalam kisah yang dikembangkan seniman jaranan di Kediri, Raja Airlangga memiliki seorang putri yang bernama Dewi Sanggalangit. Dia adalah orang Kediri yang sangat cantik. Pada waktu itu banyak sekali yang melamar, maka dia mengadakan sayembara. Pelamar-pelamar Dewi Songgolangit semuanya sakti. Mereka sama-sama memiliki kekuatan dan ilmu yang tinggi. Dewi Songgolangit sebenarnya tidak mau menikah dan dia ingin menjadi petapa saja. Kemudian Prabu Airlangga memaksa Dewi Songgolangit untuk menikah. Akhirnya dia mau menikah dengan satu permintaan, barang siapa yang bisa membuat kesenian yang belum ada di Pulau Jawa, dia akan menjadi suaminya. Ada beberapa orang yang ingin melamar Dewi Songgolangit, diantaranya adalah Klono Sewandono dari Wengker, Toh Bagus utusan Singobarong dari Blitar, Kalawraha seorang adipati dari pesisir kidul, dan 4 prajurit yang berasal dari Blitar. Para pelamar bersama-sama mengikuti sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgolangit. Mereka berangkat dari tempatnya masing-masing ke Kediri untuk melamar Dewi Songgolangit. Dari beberapa pelamar itu, mereka bertemu di jalanan dan bertarung terlebih dahulu sebelum mengikuti sayembara di Kediri. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Klono Suwandono atau Pujanganom. Dalam pertempuran itu, Pujanganom menang dan Singolodaya kalah. Pada saat kekalahan Singolodaya, rupanya Singolodaya memiliki janji dengan Pujanganom. Singolodaya meminta jangan dibunuh. Pujanganom rupanya menyepakati kesepakatan itu. Akan tetapi Pujanganom memiliki syarat, yaitu Singobarong harus mengiring temantennya dengan Dewi Songgolangit ke Wengker. Iring-iringan temanten itu harus diiringi oleh jaran-jaranan dengan melewati bawah tanah dengan diiringi oleh alat musik yang berasal dari bambu dan besi. Pada zaman sekarang, besi ini menjadi kenong dan bambu itu menjadi trompet dan jaranan. Dalam perjalanan mengiringi temantennya Dewi Songgolangit dengan Pujanganom itu, Singolodaya beranggapan bahwa dirinya sudah sampai ke Wengker.
tetapi ternyata dia masih sampai di Gunung Liman. Dia marah-marah pada waktu itu sehingga dia mengobrak-abrik Gunung Liman, dan sekarang tempat itu menjadi Simoroto. Akhirnya sebelum dia sampai ke Tanah Wengker, dia kembali lagi ke Kediri. Dia keluar di gua Selo Mangklung. Sekarang nama tersebut adalah Selo Mangkleng. Karena Dewi Songgolangit sudah diboyong ke Wengker oleh Pujanganom dan tidak mau menjadi raja di Kediri, maka kekuasaan kahuripan diberikan kepada kedua adiknya yang bernama Lembu Amiluhut dan Lembu Amijaya. Setelah Songgolangit diboyong oleh Pujanganom ke daerah Wengker, Bantar Angin, Dewi Songgolangit mengubah nama tempat itu menjadi Ponorogo. Jaranan muncul di Kediri itu hanya untuk menggambarkan boyongnya Dewi Songgolangit dari Kediri menuju Wengker, yaitu Bantar Angin. Pada saat boyongan ke Wengker, Dewi Sanggalangit dan Klono Suwandono diarak oleh Singo Barong. Kemudian pengarakan itu dilakukan dengan menerobos dari dalam tanah sambil berjoget. Kawan sahabatku semua, sekarang saya ceritakan juga tentang kesenian tradisional lainnya di Nganjuk, yaitu tari Salipuk. Tari Salipuk adalah tarian asli dari kota Nganjuk. Tarian ini ditarikan oleh sepasang muda-mudi yang berarti tarian pergaulan. Tari Salipuk adalah pengembangan dari tari Tayub yang sebelumnya sudah ada di Nganjuk. Tari ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang berawal dari pengamen yang bernama Salipuk. Pekerjaan setiap hari adalah berkeliling kampung untuk menghibur orang sambil membawa kendang. Orang-orang sangat menyukai hiburan yang diberikan oleh Salipuk, sehingga dia sering dipanggil ke kampung-kampung untuk menghibur orang, lalu dia akhirnya mengembangkannya menjadi tari yang berpasangan. Sampai saat ini tari Salipuk masih banyak ditarikan pada saat acara-acara tertentu seperti acara resmi, acara perkawinan, atau pada saat upacara adat. Meskipun tarian ini hanya melibatkan 2 orang, tetapi atraksi tari ini membutuhkan tempat yang luas karena gerakannya sangat dinamis dan penarinya harus berlari ke sana kemari. Tari Salipuk menggunakan iringan musik tradisional Jawa dengan tembang khusus yang liriknya sesuai dengan jalan cerita tarian. Demikianlah kawan sahabatku semua, video tentang sejarah asal-usul serta tempat pariwisata dan kesenian tradisional di Kota Nganjuk. Bagian ketiga ini saya sampaikan, dan untuk bagian keempat akan segera saya videokan lagi dengan topik Kota Nganjuk masa kini dan tokoh nasional yang berasal dari Kota Angin Nganjuk. Kemudian jika dalam narasi ini masih banyak kekurangan baik dalam pengucapan ataupun penempatan gambar yang kurang tepat, maka saya mengucapkan permohonan maaf dan sekali lagi ini bukan disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Vito Channel, asli wong Nganjuk, Jawa Timur.